Sahabat, jumpa lagi dengan catatan hukum. Kali ini kita akan bahas satu topik terkait dengan norma atau aturan baru yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu KUHP yang baru. Setahu saya, pasal ini memang dulu menjadi pembahasan yang cukup hangat dan kontroversial di tingkat masyarakat, yaitu terkait dengan dimasukkannya santet ke dalam aturan hukum pidana kita. Nah, sahabat, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang baru saja mulai berlaku di awal bulan Januari 2026 ini, terkait dengan santet itu diatur di dalam pasal 252 KUHP. Sahabat, salah satu yang kontroversial dalam diskusi-diskusi pembahasan pasal ini, baik di parlemen maupun di publik, yaitu berkaitan dengan pembuktian. Bagaimana mungkin bisa membuktikan seseorang yang diduga kena santet adalah akibat yang disebabkan oleh perbuatan santet yang mungkin tidak jelas di mana lokasinya, sahabat semua, siapa pelakunya, kapan itu dilakukan, dan bagaimana itu dilakukan. Nah, inilah kendala pembuktian terhadap perbuatan santet, sahabat semua, ketika kita berpikir bahwa santet akan dijadikan sebuah dugaan atau sebuah perbuatan pidana yang diancam dengan hukuman dalam KUHP. Nah, bagaimana pasal 252 KUHP ini mengatur, sahabat semua? Dalam pasal 252 ini diatur lengkapnya sebagai berikut. Pada ayat 1 disebutkan, setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain, bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 4. Nah, sahabat, itu bunyi pasal 252 ayat 1 KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bagaimana menurut sahabat semua? Nah, jadi kalau kita cermati kembali maksud dari pasal ini, setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain, bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik, dan seterusnya. Nah, dari kalimat atau rumusan redaksional pasal ini, ternyata memang dapat kita simpulkan bahwa delik pidana santet itu adalah delik formil. Apa yang dimaksud dengan delik formil, sahabat semua? Yaitu sebuah perbuatan yang dianggap sudah dilakukan sekalipun akibatnya belum terjadi atau belum dapat dibuktikan, sahabat semua. Nah, namun perbuatan apa yang dimaksud? Ternyata memang bukan perbuatan santetnya, sahabat semua.
perbuatan melakukan santetnya, bukan itu yang dimaksudkan dengan sebagai perbuatan pidana dalam pasal 252 KUHP ini. Jadi yang dimaksudkan dengan ancaman hukuman terhadap perbuatan santet itu adalah orang-orang yang mempublikasikan dirinya, menyatakan bahwa dia mempunyai kekuatan gaib, kemudian memberitahukannya, memberikan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain, bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental dan fisik. Nah, jadi sahabat semua, belum kepada tahap yang dianggap sebagai perbuatan santetnya, tapi masih dalam tahapan publikasi atau kampanye atau periklanan yang berbau santet, sahabat semua. Nah, inilah yang diatur di dalam pasal 252 KUHP baru, sahabat semua. Jadi dapat kita pahami bahwa memang bukan akibat dari perbuatan santet itu yang akan dinilai apakah dia dianggap telah melakukan perbuatan pidana, yaitu perbuatan santet. Tapi mengkampanyekan diri, mempublikasikan diri, kemudian meyakinkan orang bahwa dia mampu melakukan santet, sekalipun santet itu belum dia lakukan, maka orang tersebut dapat diancam dengan pasal 252 KUHP ini, sahabat semua. Nah, memang dari ancaman hukumannya dapat kita simpulkan bahwa pasal santet ini adalah pasal yang bisa dibilang termasuk pidana ringan, karena ancaman hukumannya hanya 1 tahun 6 bulan dan denda dengan paling banyak kategori 4, sahabat semua. Namun di dalam ayat 2 pasal yang sama itu diatur juga seperti ini. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud ayat 1 melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikannya sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3. Nah, ini kembali menegaskan, sahabat semua, bahwa memang yang diancam pidana adalah praktek atau perbuatan yang mengkampanyekan diri atau mempublikasikan diri sebagai dukun santet, sahabat semua. Nah, sehingga memang kalau tadi kita mengkhawatirkan bagaimana membuktikan perbuatan santet itu, tentu membuktikan seseorang telah mempublikasikan diri, kemudian mengajak orang, meyakinkan orang bahwa dia bisa melakukan santet sebagaimana yang diinginkan oleh orang tersebut, maka dukun santet tersebut juga sudah dapat dipidana dengan pasal ini, sahabat semua, baik yang diatur di dalam dalam ayat 1 maupun di ayat 2 pasal 252 KUHP. Nah, sahabat, bagaimana proses pembuktian terhadap delik formil tindak pidana santet ini? Mari kita lihat pengaturannya di dalam pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kita tahu bahwa dalam KUHP baru ini ada beberapa alat bukti yang ditambahkan dibandingkan dengan KUHP lama. Apa saja alat-alat bukti yang bisa dijadikan bahan untuk membuktikan delik
santet sebagaimana diatur dalam pasal 252 KUHP tadi, sahabat semua. Nah, alat-alat bukti yang dapat diajukan, pertama, keterangan saksi tentunya. Kedua, keterangan ahli. Kemudian surat, keterangan terdakwa. Kemudian ada juga barang bukti. Kemudian ada bukti elektronik. Kemudian pengamatan hakim. Dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum. Nah, bukti elektronik, pengamatan hakim, dan bukti terakhir, sahabat semua, adalah alat bukti terakhir. Ini adalah alat bukti baru yang diatur di dalam KUHP dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Nah, kalau kita hubungkan dengan perbuatan santet yang tadi diatur dalam pasal 252 KUHP tadi, coba kita lihat. Misalnya keterangan saksi. Saksi yang bagaimana yang bisa dihadirkan atau bisa digunakan untuk memperkuat adanya perbuatan yang melanggar pasal 252 tadi. Bisa saja keterangan saksi ini adalah orang yang melihat langsung perbuatan yang dilakukan oleh si dukun santet. Dalam hal dia mengkampanyekan diri, menawarkan, kemudian mengajak orang, kemudian menyatakan bahwa dia memiliki kemampuan magis atau kemampuan supranatural yang bisa membuat orang tersantet, sahabat semua. Nah, bisa juga keterangan saksi ini adalah orang yang menggunakan jasa dari si dukun santet itu. Dia bisa memberikan keterangan bahwa dia sudah dijanjikan, dia sudah diberikan harapan bahwa dia bisa memenuhi keinginannya untuk mencelakakan pihak lain dengan perbuatan atau dengan kemampuan magis yang dimiliki si dukun santet itu. Nah, sekarang persoalannya, adakah si pengguna santet atau calon pengguna santet yang mau memberikan kesaksian atau bersedia melaporkan terjadinya tindak pidana santet ini, sahabat semua. Nah, kemudian bukti lain, alat bukti lain berupa surat. Nah, surat ini bisa mungkin ada bukti pembayaran, ya, transfer uang misalnya dari si calon pengguna kepada si dukun santetnya, atau mungkin bukti pembelian alat-alat yang akan digunakan atau barang-barang yang akan digunakan untuk proses persantetan yang akan dilakukan oleh si dukun santet itu, sahabat semua. Nah, jadi bisa ditambahkan dengan bukti barang bukti. Itu yang kita sebut dengan alat-alat tadi. Misalnya dia membutuhkan jarum misalnya, dia membutuhkan paku misalnya, dia membutuhkan boneka sebagaimana biasa kita lihat dalam film-film horor, sahabat semua, ya, atau benda-benda lain yang dinilai magis, yang dinilai memiliki kekuatan yang biasa digunakan dalam praktek persantetan, sahabat semua. Nah, bukti elektronik ya bisa saja mungkin tadi bukti transfer, ya, bukti percakapan dengan WhatsApp misalnya, yang merupakan isinya dialog misalnya antara calon pengguna atau dengan si dukun santetnya, sahabat semua. Nah, pengamatan hakim itu di persidangan nantinya, kemudian ada tambahan, yaitu segala sesuatu yang bisa digunakan sepanjang didapatkan dengan proses yang tidak melawan hukum, sahabat semua. Nah, ada satu lagi, yaitu keterangan ahli. Nah, ini sebetulnya yang sedikit menjadi problem. Ahli dengan kualifikasi seperti apa yang bisa dihadirkan
untuk memperkuat adanya praktek perdukunan atau praktek persantetan, sahabat semua. Apakah ada ahli atau pakar atau ada keilmuan tersendiri yang dimiliki seseorang? Tentu pertanyaannya, lulusan fakultas apa misalnya, atau jurusan mana misalnya, sahabat semua. Nah, tentu ini agak sulit untuk bisa dihadirkan kalau keterangan ahli yang seperti itu yang mau kita gunakan. Tetapi menurut saya, karena yang kita buktikan adalah adanya praktek menawarkan diri, praktek menarik orang untuk menjadi calon pengguna, atau kemudian adanya kesepakatan atau permufakatan antara para pihak, antara kedua belah pihak untuk mempraktekkan hal-hal yang berkaitan dengan santet, maka sebetulnya cukup kalau kita mau dihadirkan ahli adalah ahli yang menyangkut dengan ahli hukum pidana, barangkali, sahabat semua. Nah, tapi sebetulnya dalam praktek ahli hukum pidana ini tidak terlalu sering juga digunakan, karena sebetulnya kan kita memiliki asumsi bahwa seluruh praktisi yang menyidangkan atau memproses sebuah tindak pidana itu pada dasarnya adalah ahli hukum pidana mestinya, sahabat semua. Nah, tapi memang dalam beberapa hal-hal tertentu dalam persidangan kadang-kadang para pihak jaksa atau pembela, penasihat hukum biasanya untuk memperkuat argumentasi hukumnya, mungkin bisa menghadirkan keterangan ahli, yaitu ahli yang memiliki kepakaran dalam bidang hukum pidana, sahabat semua. Nah, khususnya perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan praktek-praktek yang sifatnya membangun kesepakatan untuk, katakanlah, berbuat jahat dalam tanda petik, sahabat semua, sekalipun kita ingat tadi pasal 252 itu tidak perlu dibuktikan akibat dari perbuatan atau tindakan-tindakan praktek persantetan yang dilakukan oleh dukun santet itu, sahabat semua. Nah, melihat hal-hal bayangan ke depan seperti itu memang akan menjadi pertanyaan kepada kita, bagaimana efektivitas dari pasal ini bisa diterapkan, sahabat semua. Namun saya percaya dan yakin bahwa pasal ini paling tidak bisa menjadi kabar petakut, paling tidak bisa juga menjadi ancaman bagi praktek-praktek supranatural yang sebetulnya menurut saya lebih kepada lebih banyak mengandung unsur penipuan sebetulnya, karena memang hal-hal seperti itu sangat bertolak kepada keyakinan para pihak yang terlibat dalam praktek-praktek perdukunan atau persantetan ini, sahabat semua. Nah, tapi paling tidak ini sebetulnya menjadi antisipasi juga di tengah masyarakat, bagaimana juga praktek-praktek perdukunan, kemudian dugaan-dugaan perbuatan santet itu bisa kemudian diminimalisir atau dikurangi, sahabat semua. Nah, sekarang juga menjadi pertanyaan sebetulnya, bagaimana dengan orang atau pihak yang menjadi calon atau menjadi pengguna atau menjadi klien dari si dukun santet itu? Apakah dia tidak bisa juga diancam dengan pasal 252 tadi, sahabat semua? Nah, kalau kita lihat unsur-unsur dalam pasal 252 itu,
Setidaknya ada 3 unsur sahabat semua. Yang pertama itu setiap orang, ya, atau dalam bahasa KUHP lama bisa digunakan barang siapa. Jadi setiap orang yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, sahabat semua, itu bisa masuk kategori setiap orang ini, sahabat semua. Kemudian yang menawarkan, menyatakan diri, atau kemudian mengajak, ya, mempublikasikan diri bahwa dia memiliki kemampuan, memiliki kekuatan untuk melakukan praktek persantetan, perteluhan, atau perdukunan, atau apapun namanya, yang perbuatannya itu dapat mengakibatkan orang, pihak lain, ya, menderita baik secara fisik maupun secara psikis, ya, maupun kondisi-kondisi yang sebagai akibat dari praktek persantetan itu. Nah, unsur yang pertama yaitu setiap orang, kemudian yang kedua yang menawarkan diri, yang mengajak orang, ya, yang menyatakan dia bisa melakukan perbuatan santet tersebut. Nah, 1 atau 2 ini saja yang kemudian mengatakan bahwa itu bisa dapat mengakibatkan orang lain menderita dengan perbuatannya itu, maka 3 ini saja sudah bisa memenuhi unsur pasal 252 tadi, ayat pasal 252 tadi, sahabat semua. Nah, tetap harus diingat bahwa yang unsur ketiga, yaitu itu ada kata yang dapat mengakibatkan. Jadi bukan akibatnya yang dikejar, ya, tapi janji atau semacam harapan, ya, semacam tujuan bahwa perbuatannya itu nanti dikatakan dapat mengakibatkan, walaupun tidak perlu dibuktikan perbuatan itu sudah terjadi atau belum, sahabat semua. Nah, dari unsur-unsur itu terlihat bahwa tidak ada kategori orang yang menggunakan ya jasa santet itu termasuk dalam kategori setiap orang dalam pasal ini, sahabat semua. Namun menurut saya semestinya juga setidaknya bisa dikatakan bahwa orang yang akan menggunakan jasa santet itu seharusnya bisa dikenakan sebagai perbuatan penyertaan dalam tindak pidana, sahabat semua. Bisa dikatakan sebagai upaya-upaya untuk pembantuan tindak pidana atau ikut serta melakukan tindak pidana. Kalau dahulu di pasal KUHP lama itu diatur dalam pasal 55 tentang penyertaan, sahabat semua. Nah, bagaimana ke depan praktek ini akan diterapkan dalam penegakan hukum pidana kita? Kita coba cermati dan lihat saja perkembangannya, sahabat semua. Tapi sebagai sebuah informasi hukum, inilah yang bisa digunakan masyarakat untuk paling tidak memberantas praktek-praktek berdukunan, persantetan, dan kepercayaan-kepercayaan yang sebenarnya menurut saya tidak masuk akal, sahabat semua. Nah, sahabat semua, demikian dulu pembahasan kita mengenai pasal 252 terkait tindak pidana santet, sahabat semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Silakan tuliskan komentar Anda semua, sahabat semua, di dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan.